Salam, selamat sore. Ketemu lagi dengan Marisa. Terakhir bulan Februari masih ada jemaat-jemaat yang sekarang yang tersisa jemaat yang setia sedih. Yang silih berganti. Kalau pas jadi pelayan yang jemaat. Saya sharing dari apa yang saya alami di waktu-waktu ini. Ya tidak jauh beda dari apa yang saya ceritakan di ini. Kalau saya hitung, saya bersyukur di tanggal ini saya tadi ingat ketika di jalan dulu tanggal ini berarti adalah syukuran saya 2 bulan dipecat dari pekerjaan. Bersyukur kita bersyukur dipecat, bukan karena ulang tahun atau apa bersyukur. Jika saya melihat ke belakang, saya sempat bercerita juga bahwa 2 bulan yang lalu, bulan Maret, tanggal 25 Desember 25 Maret, saya diberhentikan. Isinya sama semua, karena saya melayani satu anak, ada anak orang saya di situ, dan ternyata dari anak yang saya layani ini dia memberontak pada pelayanan kami, pada saya tidak mau dipimpin. Di tempat saya mengajar, dia mengeluarkan banyak jurus-jurus strategi. Ya, akhirnya saya dipanggil kepala sekolah dan diberhentikan. Ya, saya tidak bisa menyalahkan dia. Saya nggak mau menyalahkan dia, nggak mau menyalahkan yang lain. Ya, akhirnya saya terima saja. Semua tujuan walaupun nggak sesuai, tapi pada akhirnya sudah saya terima. Dan keluar surat pemberhentian. Ya, kalau dibaca nggak sesuai semua juga. Tapi ya sudah bisa berjuang saja. Ini bagian dari perjuangan pelayanan saya untuk berdidik atau membimbing anak-anak untuk percaya. Hilang satu masa tidak lain, masih ada 2, 3 dan seterusnya. Tapi yang saya kalian lain sudah pernah saya ceritakan. Tapi di hari saya diberhentikan itu, saya sempat sampaikan pada diri saya hasil dipanggil kepala sekolah saya tidak berani. Jadi saya tidak masalah. Dan kemudian saya katakan dengan berat, saya berkata walaupun tidak tahu bagaimana ke depan. Saya berkata, tapi saya tetap harus jawab pada keluarga. Jadi saya percaya ya apa masalah. Saya percaya. Walaupun saya juga nggak tahu apa tanggung jawab itu, apakah saya harus belajar kerja lagi atau bagaimana. Tapi Tuhan sudah manggil saya 4 tahun yang lalu untuk melayani Tuhan. Dan di waktu-waktu yang ini, ketika saya mengalami situasi ini, Tuhan lebih meneguhkan lagi khusus masuk pelayanan lagi aja, tidak lagi mengajar. Mengajar memang bagian dari pelayanan saya. Saya 4 tahun yang lalu panggil melayani Tuhan, lalu di Selasa ini juga berjalan mengajar. Mengajar kemarin juga keuangannya diberikan Tuhan. Cuma 1 juta sekian, bukan berarti nggak bersyukur lagi. Kalau bilang itu nggak perlu ditangisi. Karena bagi hari-hari yang lain sebelum kemarin siapa Tuhan sudah membuktikan bahwa dia memelihara saya dan begitu sempurna. Jadi gaji yang saya terima itu bukan 500 saja. Ya nambah sedikit. Tapi ketika saya diberhentikan, saya tidak ada terima gaji. Tuhan mau mengatakan bahwa dia mau membuktikan diri memelihara saya. Saya sebenarnya kalau ngomong sampai kalau kan saya bisa keluar dari sejak itu terus saya berkata Tuhan, kalau saya itu kenapa mau maju. Ya terus saya tetap kerjakan pelayanan saya sebagaimana yang lalu-lalu, sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, sebelum saya mengalami istimewa itu, tetap saya kerjakan sampai ini. Setiap pagi saya bikin rekaman firman Tuhan, saya share rekaman firman Tuhan ke WA secara suara. Kemudian rekaman firman Tuhan itu saya convert jadi video, masuk YouTube, masuk TikTok. Yang terus kemudian rekaman firman Tuhan nanti ada naskahnya, saya masukkan ke Facebook. Jadi setiap kali saya sampaikan, kalau ada perawatan, ada orang yang komplain, kok saya berusaha iman Tuhan itu, saya lakukan sudah pasti sudah. Dan banyak
apa yang saya tidak habis pikir, dan pelayanan saya yang tidak dibayar oleh siapapun, oleh organisasi manapun. Saya berita kepada Tuhan yang bisa. Tuhan sendiri yang memberi saya. Maka akhirnya saya tidak lagi bekerja, saya mengajar cuma 2 kali dalam seminggu. Mulai masuk April sampai bulan Mei ini. Setiap kali uang habis. Misalkan kemarin menerima uang 200. Setiap kali uang habis. Misalkan kemarin menerima uang 200. Setiap kali habis saya Tuhan sudah tidak ada uang lagi. Tuhan tidak membiarkan saya kosongan. Besoknya ada dapat tugas. Setiap kali uang habis Tuhan saya berdoa. Setiap kali uang nggak ada saya berdoa. Bukan dapat ada uang berdoa. Ketika uang itu sudah tidak ada, saya berdoa sama Tuhan. Dan saya nyambung sampai hari ini masuk akhir bulan. Beberapa hari masuk ini apa berakhir. Saya percaya Tuhan masih memberikan. Kami nggak tentu hanya masih bisa memberi mereka miskin dan aman, masih bisa membawa mereka ya mungkin untuk sekedar berlebihan sedikit jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Mereka anak-anak ini masih bisa dihidupi, yang kuliah masih bisa saya sediakan. Ada anak lain perlu disediakan makan setiap minggunya, saya masih bisa menyediakan. Cuma kalau lebih dari itu ada orang tua yang mulai coba hidup uang dan sebagainya, itu sih yang saya tidak bisa menyediakan. Nah, itu hal yang lain. Tuhan masih sedia. Ketika ini yang punya balai sekolah, punya tersedia semua. Selain juga kebutuhan manusia sendiri, Tuhan yang sedia. Sampai hari ini pagi tadi saya ambil uang akhir di latihan 100.000 saya dengan cinta. Terus sore saya coba mau berhati-hati. Uang yang selesai tidak ada. Ketika saya berhati, malah tersisanya bukan 0, bukan defisit, ada 1 juta sekian. Sampai itu betul-betul kondisinya gimana? April Mei sudah berlalu, bulan-bulan berikutnya seperti saya bilang bulan terakhir semua. Sahabat sama Tuhan jangan takut, dia tidak menggunakan itu. Cuma masalahnya kadang susah untuk dipahami. Ketika saya sekali menyampaikan ngajar ke teman-teman yang lain, ayo bergabung sama Tuhan. Tujuannya ke Tuhan, bukan ke saya. Orang mesti tidak percaya dan tidak berpaham. Akhirnya apa ujungnya yang menghubung saya? Ada pendeta yang dia merasa ada yang menopang dia, tapi dia merasa bahwa saya pendeta sudah ada minta uang ke saya. Saya kemudian ngajar Pak itu pertimbangan nggak bisa dipahami tapi datang ke akhirnya tetap ke saya tidak satu titik itu tidak bisa ke yang lain juga. Ayo mungkin saya bisa bantu sedikit, tapi juga saya jadi ujungnya ke Tuhan. Tapi untuk itu juga, akhirnya ujungnya ke saya lagi, jadi saya tidak bisa. Hati ini kesalahan yang wajar, Tuhan, adik-adik teman-teman semua. Dalam segala situasi, ujungnya ke Tuhan. Dia selalu bisa memelihara kita, menyediakan yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Saya sekarang topik bantuan yang saya sharingkan ke teman-teman yang kami layani. Tuhan itu menyediakan yang kita butuhkan saja. Banyak kita ngajari Tuhan menyediakan, tapi yang kita inginkan juga